Muatan pada atom. Atom memiliki neutron, proton, dan elektron. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif, atau benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala sederhana listrik statis. Atom dapat bermuatan positif, negatif, dan netral. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom-atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi, jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan listrik dan bagaimanakah caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan listrik adalah dengan menggosokkan benda seperti pada gambar yang tertera. Sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir mengalami kelebihan elektron. Jadi, elektron yang dari rambutnya itu berpindah ke sisir plastik. Dan balon yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena balon mengalami kekurangan elektron. Jadi elektron yang ada pada balon berpindah ke rambut yang kering. Selanjutnya adalah hukum Coulomb. Di sini kita akan membahas mengenai set percobaan Coulomb. Bagaimana hubungan antara gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap jarak keduanya. Jadi, ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir seperti gambar yang telah tersedia. Nah, berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir tersebut, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Terlihat kutub positif dengan kutub positif itu menghasilkan tolak-menolak dan kutub negatif dan kutub positif itu adalah gaya tarik-menarik. Seluruh benda yang ada di permukaan bumi atau sekitarnya akan ditarik menuju pusat bumi karena memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa bumi. Hal serupa ternyata juga terjadi pada muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik memiliki medan listrik sehingga dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Selain melalui garis gaya listrik, medan listrik suatu muatan dapat ditentukan besarnya dengan cara menghitung. Agar mengetahui besar kuat medan listrik muatan Q, sebuah muatan uji positif yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan mendapatkan gaya tolak dari muatan Q sebesar Fc sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat. Karena kuat medan listrik atau E didefinisikan sebagai efek yang dihasilkan akibat keberadaan muatan listrik Q. Karena muatan atau Q0-nya itu ditempatkan sejauh R, kondisi tersebut akan dihasilkan gaya Coulomb atau Fc pada satuan muatan uji atau Q0. Besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut didefinisikan secara matematis sebagai Fc sama dengan Q0 dikali E. Fc sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat sama dengan Q0 dikali K
dikali Q per R kuadrat, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji Q0 pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E0 sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Contoh bentuk-bentuk magnet yaitu ada magnet ladam, magnet batang, magnet magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Jadi, dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa perbedaan antara gaya magnet dengan gaya listrik? Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Pada gambar yang sebelah kiri, kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak, sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer magnet dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda bersifat sebagai magnet.